Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Bapak sekalian, khususnya masyarakat Kota Cilegon. Perkenalkan, saya Sugenganto dari komunitas Bos Indonesia, penggiat Germas Sejahtera. Germas itu Gerakan Masyarakat Hidup Sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 tahun 2017. Sekaligus sebagai penggiat kesadaran politik masyarakat Indonesia, Garuda Politik Indonesia, websitenya garudapolitik.com. Oke Bapak sekalian, saya akan kali ini video akan memberikan edukasi program support Pilkada 2020 Kota Cilegon, kolaborasi win-win solution, menang untung kalah untung. Ini menarik, menang untung kalah untung. Bapak sekalian, di dalam alam demokrasi ya, dalam pilkada tentu kita ketika ikut kontestan tentu kita harus siap mental ya, siap menang, siap kalah. Jadi kalau di dalam demokrasi itu karena ada dalam pilkada ini kan ada cuma satu pilihan, menang atau kalah, ya kan. Nah, justru itulah kita harus siapkan mental, strategi dan upaya. Nah, kita belajar dari filosofi orang Jepang. Orang Jepang itu kalau perang prinsipnya berani mati. Nah, berani mati bukan berarti dia pasrah harus mati. Oh tidak, karena dia berani mati maka segala upaya, potensi, segala kekuatan gimana dia menang. Nah, jadi kalau kita berani mati ini berarti bukan arti kita mau mati, ya kan? Nah, kita berangkat dari filosofi. Faktanya musuhnya yang mati. Ya, karena kita harus di dalam sebuah pertandingan, dalam sebuah kontestan itu harus ada analisa pahitnya, ngomong pahitnya. Kalau kita siap ngomong pahitnya, insya Allah manis. Tapi kalau cuma ngomong manisnya aja, ya bisa jadi ujungnya pahit kan gitu. Oke, sekalian, kalau kita bicara detail tentang program ini cukup panjang, nanti kita bisa temu darat, oke sekalian. Oke, lanjut. Nah, sekalian, ketika kita bicara pemerintah Kota Cilegon, ya kan, pemerintahan tentu kita bicara 8 kecamatan, 43 kelurahan, 228 RW dan 1131 RT dengan jumlah penduduk kurang lebih 406.974 jiwa, ya kan? Ini data tahun 2018 ya, cukup luar biasa. Oke, lanjut. Nah, kalau bicara DPRD Kota Cilegon, Cilegon itu 40 kursi dengan dibagi oleh 4 daerah pilihan dengan APBD 1,88 triliun ya, tahun data tahun 2019. Lanjut. Dasar hukum pilkada. Nah, pilkada 2020, pilkada serentak tentu cukup panjang karena ada pandemi Covid jadi mundur ya. Makanya lahir Perpu nomor 2 tahun 2020 ya, tentang perubahan ketika atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang, dan diturunkan dengan PKPU nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan ketika PKPU nomor 15 tahun 2020 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan wali kota dan wakil kota tahun 2020. Ini dasar hukumnya. Oke. Kenapa kita harus berpolitik? Nah, ini menarik nih. Karena kesadaran politik itu penting ya, Bapak sekalian ya. Ini salah satu tokoh nasional Turki, ya, namanya Mehmet Erbakan. Dia ini seangkatan Pak Habibie. Nah, dia punya jargon, orang Islam yang tidak peduli dengan politik akan dipimpin oleh politikus yang nggak peduli ada Islam. Padahal Turki ini 98% penduduknya Muslim. Prosentasenya lebih menang dibanding Indonesia yang 86%. Tapi Turki sangat nyata sekulernya ya. Dia memisahkan antara agama dan kekuasaan. Makanya kalau di lapangan kadang kita dengan Pak Ustadz, dengan beberapa tokoh-tokoh Islam kita bilang, waduh Pak Sugeng jangan ngomong politik itu kejam, kotor. Nah, saya kira belum paham aja. Kan banyak teman-teman tokoh masyarakat belum paham. Makanya saya kadang ada guyonan kadang Pak Ustadz, kita dalam Islam itu jangankan urusan pemerintahan, urusan politik, urusan berdagang, niaga, hubungan antara masyarakat, kencing aja itu ada adabnya, ada aturannya. Nah, makanya saya kira kita harus secara kafah kita memahami Islam ini kan. Mulai sekarang kita harus peduli dengan politik. Sederhana aja, marbot masjid itu bisa nggak dibayar oleh negara lewat APBD? Bisa aja ketika eksekutif dan legislatifnya ketok palu. Oke, sekalian lanjut. Nah, lembaga eksekutif, Bapak sekalian, dari lembaga eksekutif adalah lembaga kekuasaan, bagian dari trias politika. Jadi politik atau kekuasaan kita ini dibagi oleh 3, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan yudikatif. Nah, kalau kita bicara eksekutif berarti kita bicara presiden, wakil presiden dan kabinetnya, gubernur, bupati, wali kota, kepala desa, lurah dan sebagainya. Ya kan? Ini turunannya. Nah, fungsi eksekutif adalah melaksanakan regulasi, yaitu undang-undang, perda dan perdes. Ini adalah fungsi dari legislatif. Jadilah lembaga eksekutif sekali lagi bagian dari trias politika. Oke, hal-hal penting dalam pilkada. Nah, ini menarik, ada 7 hal penting. Undang-undang pemilu selalu berubah 5 tahunnya yang berdampak pada perubahan undang-undang.
Ya kan? Yang kedua, pilkada langsung mulai tahun 2005. Jadi gini, Undang-Undang Dasar 45 itu di amandemen sudah 4 kali ya, tahun 99, tahun 2000, 2001, dan 2002. Salah satu efek amandemen adalah sistem politik kita sudah terbuka, ya kan? Justru, ya kan? Pilkadanya langsung. Nah, pilkada satu kursi banyak caleg atau cakada, banyak calon cakada, berbeda dengan pileg. Jadi, sekali lagi kalau pilkada ini luar biasa, ya kan, satu kursi direbut oleh banyak orang. Kalau pilihan legislatif banyak kursi banyak orang. Jadi kalau dalam pilkada ini sudden death nih, harus menang, ya kan? Cuma ada pilihan menang atau kalah aja karena kursinya cuma satu. Makanya segala potensi multi strategi harus dimainkan karena ini begitu luar biasa ya kalau kita bicara pemilihan kepala daerah. Nah, cakada calon kepala daerah berangkat bisa dari jalur parpol atau independen sesuai dengan undang-undang ya. Pasca reformasi pileg menurut sistem terbuka ya saya katakan tadi ya, dengan sistem one man one vote. Jadi suaranya Pak Presiden ya kan sama dengan suaranya rakyat ya, tukang becak ya, wali kota sama istilahnya tukang sapu sama, ya kan? Jadi petani sama bosnya sama, profesor, ya kan? Sama nggak sekolah pun sama. Nah, jadi inilah one man one vote. Nah, pilkada pasca reformasi ini banyak muncul cakada baru calon kepala daerah ya, karena memang sudah begitu banyak masyarakat sudah akan sedikit sadarkan politik dan ikut berperan di dalam politik kan tujuannya untuk membangun tentunya masyarakat yang lebih sejahtera. Lanjut. Nah, kalau kita bicara pilkada Kota Cilegon ini yang hasil yang 2015 ya kan, ada dua luar biasa nih kalau bicara Cilegon ini ya kan, ada dua calon ya kan. Ini cuma ya kan satu independen ya kan, Sudarmana Marfi dan Iman Edi ya kan. Independen juga melawan partai ya. Waduh, tapi persentasenya luar biasa, 70% ya kan, karena partai semuanya diborong habis ya kan. Nah, luar biasa. Ya kan? Jadi ini pilkada 2015 ya kan. Oke, tapi nanti berbeda tantangannya. Jadi sekalian lanjut. Nah, menuju pilkada 2020 ya bukan, mungkin pilkada 2020 ini agak lebih menarik ya kan. Peserta bisa dari politik dan independen ya, sekarang lagi dalam prosesnya tahapannya. Nah, poin-poin penting dalam pilkada 2020 kurang lebih seperti ini. Maju dengan jalur politik nih memang dominan lebih menang ya kan. Kalau independen bisa aja kalau di perkotaan bisa menang juga. Nanti banyak variabel nanti akan kita bahas ya. Pertahanan mempunyai potensi duduk kembali ya. Pertahanan, tapi tidak semua pertahanan bisa duduk kembali juga ya kan. Makanya ada strategi karena ingat pilkada adalah satu kursi ya, yang direbutkan banyak. Ya. Sistem pemilihan one man one vote seperti yang saya katakan, pemilihan Kota Cilegon adalah heterogen. Jadi masyarakat Cilegon ini heterogen dengan status ekonomi semua kelas ada. Ya. Jadi harus menarik, strateginya luar biasa ini kan karena dengan masyarakat yang heterogen ya. Nah, kemudian persaingan semakin ketat, strategi 3M. Nah, Bapak Ibu program support kolaborasi win-win solution menjadi prioritas utama, ini penting, poin kelima. Nah, 3M, Bapak Ibu udah paham dalam politiknya adalah kena 3M di lapangan. M pertama adalah mapping itu cukup panjang, ada kurang lebih 9 mapping. Kemudian diikuti monitoring, di dalamnya ada maintenance. Nah, ini yang paling besar tuh monitoring karena energi terbesar adalah monitor, kan waktu yang cukup lama ini monitoring. Dan yang ketiga adalah mobilizing, gimana yang dimonitor, dimobilisasi, dikonversi jadi suara. Nah, nanti kita akan bicara fokus di dalam 3M, ya kan, kolaborasi yang win-win solution tentunya. Nah, faktor kemenangan pilkada ini sebagai patokan saja ya, ini nggak mutlak ya kan. Ini menurut riset dari LIPI, ya, menurut Firman Nur. Yang pertama adalah figur kandidat, rekam jejak, tidak kontroversial, familiar di masyarakat, popularitas. Nah, ini penting ya kan, ini figur kandidat. Kedua, mesin partai dan jaringan relawan ya kan. Kadang-kadang belum tentu juga korelasi pendukung partai itu sama dengan suara di lapangan karena memang kadang figur kandidat lebih dominan ya. Jaringan relawan juga sangat penting ya kan, baik relawan yang istilahnya formal atau informal. Oke. Makanya ada politik marketing dan public relation. Nah, kemampuan membangun rasa percaya diri, kedekatan dengan konstituen ya, ini memahami nilai dan akar budaya konstituen. Ya, ini ku tahu yang konsisten mau kan. Nah, ini penting. Keempat adalah program yang ditawarkan, tentu karena kita sebagai kepala daerah tentu ya menarik dan inovatif. Banyak sekali kepala daerah yang dipilih karena programnya sangat dahsyat ya. Nah, kelima faktor X, jangan lupa di dalam pilkada ini ada faktor X, bersifat di luar perkiraan, dugaan, berpengaruh pada swing voter karena banyak sekali pemilih itu kadang-kadang namanya 70% itu adalah swing, jadi mengambang aja sesuai dengan arahnya kemana gitu loh. Sama seperti kejadian dulu di Jakarta, Pak Ahok itu secara elektabilitas kemungkinan besar menang, tapi gara-gara kesleo
Ya kan ngomong tentang agama yang bukan domainnya, ya kan, apalagi di politik dipelintir-pelintir, ya luar biasa pengaruhnya. Jadi faktor X cukup cukup kadang berperan juga di sini kan. Jadi makanya kita harus tetap hati-hati dalam pilkada ini kan. Oke, lanjut. Nah, target pilkada bagi saya dari suara, bukan masa. Kalau masa kumpulin orang bisa ngomong si A, B akan ngomong, tapi suara. Siapa pilih kita, kebutuhan kita menjadi kata kunci. Suara tentu hukum yang dipakai adalah hukum memberi dan menerima. Jangan pernah berharap menerima kalau belum pernah memberi. Ini hukum yang ini saya kira udah hukum malam saya kira. Nah, sebelum dipilih sekali Bapak sekalian, 4 tahapan dipilih. Jadi sebelum calon kepala daerah dipilih ada dikenal, diterima, disenangi, dipilih. Jadi bukan dikenal langsung dipilih, tidak. Kecuali yang lawan politiknya nggak lakukan apa-apa dikenal langsung dipilih. Tapi tahapannya adalah diterima, disenangi, dipercaya. Level tertinggi untuk dipilih itu kita dipercaya. Ya kan? Nah, kalau bicara 4 ini sangat panjang tahapannya Bapak sekalian ya. Tapi intinya adalah apa? Kita harus ada tahapan dan mengenali lawan politik kita ya. Gimana kita bisa dipilih. Tentu dengan tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh gerakan di lapangan. Lanjut. Nah, riset nasional karakter pemilih ya kan 35% dari 7% karena potensi saudara golongan organisasi area cuma 7%, total 35%. Nah, 65% faktor terbesar memilih orang itu karena balas budi ternyata. Apa itu balas budi? Balas budi ada 2, itu balas budi jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek itu disebut dengan serangan fajar. Nah, ini jangan salah. Serangan fajar nih jangka pendek walaupun itu gambling. Karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang masih istilahnya negara ketiga, faktor ekonomi perut masih dominan, kadang-kadang dengan uang bisa berubah orang kan gitu. Karena ya balas wajar dong ngasih duit, ngasih suaranya. Tetapi ketika jangka panjang dengan terancaman terus ditanamkan, maka jangka pendek ini tidak akan pernah berarti. Nah, kalau kita nanti kolaborasi kita tentu kita bicara jangka panjang. Kita tidak bermain money politik seperti ini karena kita juga ingin politik sehat, ya kan? Gitu misalnya ya. Jadi program yang terencana dan terukur, ya kan? Nah, 3 pilar utama dalam menangan pilkada Bapak sekalian. Jadi ada pemenangan pilkada dengan low cost-nya ada 3 kekuatan. Kekuatan the power komunitas, jadi komunitas-komunitas yang ada kita dijadikan kolaborasi. Kekuatan teknologi karena sekarang era online era digital, ya kan kita juga pesewer di media dan sebagainya harus penting. Kemudian the power of kolaborasi. Kolaborasi dengan komunitas dan sebagainya. Nah, ini penting, ya kan? Kuncinya kolaborasi, ini kunci utama. Nah, kolaborasi adalah ada 3 aspek. Tidak berkompetisi, tidak membandingkan, tidak menjatuhkan. Jadi sama-sama start dominate, saling menguatkan. Jadi kalau kita sebagai tim support, kita tidak bersaing dengan partai pendukung, dengan tim sukses keluarga dan sebagainya. Tapi kita sekali lagi tidak berkompetisi, tidak membandingkan, tidak saling menjatuhkan, tapi start sama-sama gimana? Sama-sama mendudukkan orang duduk di wali kota dan wakil wali kota. Ini yang penting ya. Jadi inilah makna kolaborasi. Oke, lanjut. Nah, biaya pilkada bagi sekalian. Jadi ini merupakan riset beberapa LSM, ya kan, Komite Pemberantas Pelaksanaan Otonomi Daerah, ya kan, Komite Pemantau ya pelaksanaan otonomi daerah. Kurang lebih pilkada itu kurang lebih 30 bupati kota, ya kan, itu 30 miliar. Bahkan sampai 50 miliar kalau gubernur ya. Rekomendasi aja bisa sampai bupati sampai bisa 5 miliar, gubernur sampai 50 miliar. Jadi luar biasa. Faktor yang mengurangi biaya adalah durasi masa kampanye, kebutuhan logistik dan biaya saksi. Walaupun biaya resmi tidak resmi, beban APBD ada. Jadi setiap pelaksanaan pilkada ada beban APBD, tetapi ingat biaya tidak resminya mahar politik dan sebagainya kan luar biasa. Itulah yang kadang-kadang kenapa politik Indonesia high cost. Sebenarnya bukan high cost ya, karena masyarakat kita adalah masyarakat yang masih dinamis, masyarakat yang apalagi yang negara berkembang ya. Urusan perut kadang masih dominan. Oke, lanjut. Nah, budget pemenangan pilkada ini sebenarnya kurang lebih ada 6, ya kan? Perahu, kemudian sosialisasi, ya, tim sukses, kemudian deklarasi dan sebagainya. Yang paling penting poin adalah selain saksi adalah doktrin penguncian suara. Karena apa? Ketika kita udah dikenal, diterima di lapangan, nggak didoktrin dengan penguncian suara, maka suara juga bisa bergeser. Apalagi suara-suara swing voter ya, suara-suara yang ngambang ini harus segera didekati dan dikunci suaranya ya. Ini poinnya 20% ini harus penting, ya kan? Doktrin dan biaya terbesar di dalam pemenangan pilkada yaitu untuk monitoring tadi, ya kan, operasional tim penggerak suara tadi, ya kan. Nah, solusinya gimana? Politik dan bisnis adalah satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Politik dan bisnis, menang untung kalah untung, bukan menang untung kalah buntung. Sekali lagi, seperti mata uang, angka dan gambar, politik dan bisnis tidak bisa dipisahkan. Nah, manajemen risiko. Apabila kita bekerja dengan risiko, maka risiko tidak jadi masalah lagi. Nah, program menang untung kalah untung support pilkada ini adalah dasarnya adalah manajemen risiko Bapak sekalian. Di dunia ini ada sebuah bisnis yang cukup besar yang lahir karena risiko. Dia punya klub bola ya, dia punya lapangan bola, apa Bapak sekalian? Bisnis yang lahir karena risiko. Ya, betul, asuransi insurance.
ada karena adanya resiko kecelakaan, resiko kematian, resiko kehilangan dan sebagainya, maka lahirlah asuransi. Sama, program menang untung kalah untung ini lahir karena ada resiko. Resiko kita bertarung di pilkada adalah kalah, tapi gimana kalah aja masih untung. Walaupun prinsip dasar kita nggak mau kalah ya. Kita ngomong kalah ini berarti kita ingat sekali filosofi Jepang tadi, kita persiapan segala upaya, ya kan? Jadi kita tidak boleh menyepelekan lawan, karena intinya apa? Kita harus resiko harus kita hitung, ya kan? Justru kita akan terhindar dari resiko itu. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia, Germa Sejahtera untuk Win-Win Solution mensupport teman-teman untuk duduk di pilkada. Ya, ini menarik. Nah, di dalam politik nasional ataupun daerah dikembangkan oleh 5M ya. M pertama adalah media massa, M pertama adalah organisasi massa, M kedua adalah media massa, M ketiga adalah mahasiswa, M keempat adalah militer, M kelima adalah money atau pengusaha. Sekali lagi, politik nasional ataupun politik daerah dipengaruhi oleh 5 hal. Pertama, organisasi massa, M kedua, media massa atau pers, M ketiga, mahasiswa, karena generasi menerus ya, keempat, militer, karena negara darurat militer yang berkuasa, M kelima lah money atau pengusaha. Makanya ada 9 negara, benar juga ya kan gitu. Jadi, nah, konsep dasar Win-Win Solution-nya gimana? Nah, pemilihan kepala daerah itu ternyata punya korelasi dengan berdagang niaga bersama menawarkan, ya kan? Sales, terapis, tenaga kesehatan, tenaga pemasaran, lapangan mitra bisnis dalam aktivitas setiap hari membangun orang lain untuk ditawarkan. Nah, ini. Nah, yang penting, energi atau biaya yang dikeluarkan dengan adanya tambahan promosi calon kepala daerah dengan tanpa adalah sama. Contoh, ketika kita sekarang tinggal di Cilegon, ya kan? Setiap hari kita ada pekerjaan bisnis ke Cilegon, Jakarta, Cilegon, Jakarta, Cilegon, Jakarta. Memang bisnisnya setiap hari di Cilegon, Jakarta. Nah, suatu saat orang numpang, Pak, saya menumpang ke Jakarta dari Cilegon. Kira-kira bensin yang dikeluarkan sama enggak? Ya sama, hampir sama. Tapi ketika kita hanya kepentingan sendiri ke Jakarta, tentu biayanya cukup besar. Nah, makanya itulah yang kita kerja sama Win-Win Solution ya. Mempengaruhi orang lain dengan dasar trust atau kepercayaan pada tahapan dipilih. Nah, ini menarik. Mempengaruhi orang dengan tanpa dibaca oleh lawan atau no money politik. Nah, karena kita di dalam tim, komunitas kita kan bukan komunitas politik. Kalau kita pakai baju politik ketahuan sih calon si A, tapi kalau kita kan komunitasnya pebisnis, ada terapis, ya kan, tukang pijat dan sebagainya. Nah, kita kan masuk ke mana-mana kan nggak kebaca, ya kan? Oke, ini menarik ya. Oke, lanjut. Nah, kolaborasi Bos Indonesia Germa Sejahtera untuk mendukung di lapangan. Nah, Bos Indonesia adalah apa? Komunitas bisnis online dan offline, ya, Sehat Sejahtera yang didukung oleh Lembaga Kursus Pelatihan Sukun Sejahtera, KPPS, Bio Akademi dan media sorot nasional. Nah, Bos Indonesia bersifat inklusif bukan eksklusif. Jadi inklusif itu berarti semua stakeholder masuk, semua bidang masuk. Ya kan? Jadi inklusif bukan eksklusif ya. Dan dia sebagai wadah praktek ya, sebagai solusi ya, sebagai wadah belajar dan praktek bisnis online dan offline. Ini menarik. Nah, kolaborasi dengan Germa Sejahtera adalah gerakan masyarakat hidup sehat sesuai dengan Inpres nomor 1 2017 untuk menjadikan masyarakat yang sehat ya. Sehat itu ada 4 ya, sehat fisik, sehat psikis, sehat sosial, finansial, dan sehat spiritual. Jadi badannya sehat, psikis sehat, kantongnya juga harus sehat, ya kan? Nah, bentuk kegiatan kita di lapangan adalah online dan offline. Online ini dengan grup WA, grup medsos dan sebagainya, edukasi bisnis online, kursus bisnis online, edukasi pola hidup sehat, offline-nya bisa edukasi bisnis online, edukasi Germa Sejahtera, edukasi dan pemeriksaan kesehatan, ya kan, olahraga dan jalan sehat bersama. Ini adalah salah satu bentuk kegiatan Bos Indonesia dan Germa Sejahtera. Ini menarik ya, kalian ya. Lanjut. Nah, bagaimana teman-teman ya kan di lapangan tadi saat monitoring, nah untuk jadikan pemenangan dengan komunitas Bos Indonesia tadi melewati dengan tenaga sales, second terapi, tenaga kesehatan, pemasaran, mitra bisnis, mentor, manajemen ini dijadikan kekuatan untuk monitoring untuk pemenangan suara, ya kan, sebagai tenaga doktrin yang sangat soft ya kan, tidak terbaca oleh lawan politik. Nah, pertanyaannya operasinya begitu besar. Iya, monitoring itu terbesar dalam biaya pemenangan. Nah, kabar gembiranya tentu operasional kan sudah termasuk unsur bisnis kita, jadi kita nggak perlu ngeluarin biaya lagi, kita tinggal kerjasama aja Win-Win Solution dengan komunitas. Gimana ini solusi yang win-winnya, ya kan? Jadi intinya kita adalah sukses, tripartit sukses pilkada untuk mendudukkan di wali kota dan wakil wali kota Cilegon, ya kan, dengan low cost biaya rendah. Tentu kita kolaborasi yang luar biasa antara Bos Indonesia Germa Sejahtera dengan tim sukses Cakada. Kemudian media pers partner, karena media sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, pembentuk opini sesuai dengan Undang-Undang 40 tahun 19 tentang pers, ya kan. Luar biasa ini bisa kolaborasi yang apik untuk bisa duduk di wali kota ya dan wakil wali kota Cilegon. Oke, bisa lihat intinya. Bos Indonesia Germa Sejahtera, Garuda Politik Indonesia adalah sukses by design, jadi sukses telah direncanakan, tapi kita juga ikut turut andil di dalam mendukung Cakada untuk duduk di
wali kota dan wali kota Cilegon, tapi dengan cara sehat, politik sehat, ya kan, cara elegan, konstitusional, ya kan, sehingga ketika duduk akan banyak memperhatikan konstituen dan masyarakatnya, ya kan, karena kita berangkat dengan cara baik, maka insya Allah hasilnya baik. Oke, Pak Suryan, terima kasih, sampai jumpa di edukasi berikutnya. Indonesia sehat, Indonesia menang, Indonesia maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.